Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ato Irawan, spesialis paru MKes, asisten 3 Setda Pemda Sidoarjo. Juga saat ini juga sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro Sidoarjo, mendukung sepenuhnya kegiatan tim siaga bencana Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang siap setiap saat untuk pergi ke lokasi bencana dimanapun lokasi bencana berada. Bahkan sebagai tim AJU, tim siaga bencana ini sudah dikirim ke lokasi bencana yang punya peran multifungsi. Artinya petugas tidak hanya membatasi diri hanya membantu pelayanan kesehatan sesuai gelar keahlian kompetensinya, namun juga bantuan menyeluruh. Karena di lokasi bencana bantuan yang dibutuhkan tidak selalu sesuai dengan bidang keahlian petugas yang diterjunkan. Bahkan mungkin bantuan yang dibutuhkan tidak berhubungan langsung dengan bidang kesehatan. Sesuai dengan masalah yang ada di tempat bencana, masalah sosial ekonomi, masalah beban psikologi. Dengan kata lain, para petugas tim siaga bencana berangkat dengan memegang moto, sudah berangkat jangan hanya bekerja seadanya, sehingga peran petugas tidak sampai mengecewakan. Saat ini Rumah Sakit Sidoarjo selalu turun di lokasi bencana dan insya Allah banyak membantu sesama manusia yang ditimpa musibah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mujiarto, spesialis anestesi. Saya bekerja di Rumah Sakit RT Notopuro sejak tahun 2006. Alhamdulillah, saya sangat senang bekerja di sini. Kenapa? Karena dengan bekerja di sini saya seperti terfasilitasi untuk mewujudkan mimpi saya. Mimpi saya apa sih? Saya tuh pengen pergi ke daerah-daerah bencana ketika ada bencana alam. Mungkin pengalaman di Aceh itu membuat saya punya keinginan kuat seperti itu. Keuntungan saya ketika saya bekerja di sini, ketika ada bencana alam, secara otomatis sistem siaga bencana Rumah Sakit Notopuro bekerja. Jadi ketika ada bencana alam, manajemen menghubungi saya apakah saya akan pergi. Jika saya menjawab iya, maka seluruh instalasi yang terkait akan menyiapkan. Misalkan obat disediakan, ada yang menyediakan alat medis, ada yang menyiapkan alat kebutuhan untuk pengungsi, ada yang menyiapkan alat kebutuhan untuk akomodasi, termasuk tiket dan surat menyurat, semuanya dilengkapi dan itu bekerja meskipun dalam kondisi tidak di jam kerja, bahkan di hari libur sekalipun. Itu yang saya sangat benar-benar rasakan sehingga kami bisa bekerja berangkat ke lokasi bencana secepat mungkin. Keuntungan lain lagi, kami di sini punya tim siaga bencana yang cukup banyak sehingga saya dengan mudah untuk mencari siapa-siapa yang bisa berangkat bersama saya. Mereka dengan sukarela bisa berangkat. Ada kalanya ketika kami sampai di lokasi bencana, apa yang kami dapati tidak sesuai dengan apa informasi yang kami dapat. Misalnya, kami sudah menyiapkan tenaga untuk di kamar operasi, tapi kenyataannya sudah tidak ada pasien yang harus dioperasi. Itu tidak sekali terjadi, tapi beberapa kali terjadi. Karena mungkin jarak yang sudah berbeda, hari yang sudah berbeda, situasinya sangat berbeda. Terus apakah kami akan menyerah? Tidak. Kami akan tetap bekerja. Karena di setiap lokasi bencana selalu ada yang harus kita kerjakan. Selalu ada orang yang butuh pertolongan. Dan selalu ada jiwa yang harus diselamatkan. Contohnya ini. Barang ini sepele. Kalau kita berikan pada anak-anak yang ulang tahun, tapi ketika ini kita berikan pada anak-anak yang tertimpa bencana, ini nilainya sangat besar. Hanya minuman, sedikit beberapa potong snack. Ini nilainya sangat besar. Karena di situasi ini mungkin mentalitas mereka sedang hancur. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu utama yang pertama kali harus kita rangkul. Mereka kita harus bangkitkan. Jadi kami merangkul mereka dengan apa? Satu, dengan membagi kue sambil kita bernyanyi-nyanyi, sambil kita mungkin membawakan cerita boneka, menceritakan dongeng. Kemudian dengan ibu-ibu kita bertanya, berkomunikasi, apa sih yang mereka butuhkan. Kadang-kadang mereka kebutuhannya hanya apa? Menghibur diri. Dengan cara apa? Masak. Jadi kita belikan alat masak. Karena katanya pernah di NTT, itu alat masak mereka nggak ada. Bahan makanan banyak, sembako banyak. Tapi nggak ada bahan alat masaknya. Terpaksa kita pergi ke pasar. Saya hubungi direktur, Pak Dir, saya beli
alat masak di sini. Loh, kenapa? Karena di sini orang pengen masak tapi nggak ada alat masaknya. Ya, saat itu Direktur ACC kita pergi ke pasar memborong alat-alat masak, dan akhirnya ibu-ibu gembira bisa masak ternyata mereka. Hal yang mungkin sederhana tapi bagi mereka satu hiburan yang besar. Ya, jadi prinsipnya kami ketika di lokasi bencana, kami tidak mungkin membuat mereka terbebas dari semua masalah. Kami hanya membantu meringankan, kami hanya merangkul mereka, mengajak mereka untuk bangkit. Itu saja yang kami bisa kerjakan di sana. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada segenap sivitas Rumah Sakit RT Notopuro Sidoarjo dan semua relawan yang sudah berangkat atas semua supportnya kepada kami. Mudah-mudahan ke depan rumah sakit bisa punya peran lebih besar untuk masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Apridawati, Sekda Kabupaten Sidoarjo, mendukung sepenuhnya nakes teladan dalam tim siaga bencana RSUD RT Notopuro Sidoarjo yang selama ini selalu siap bertugas ke lokasi bencana di berbagai daerah. Tim siaga bencana yang dikirim ke lokasi membantu tidak hanya dalam hal pengobatan, namun juga dalam hal logistik dan bantuan trauma healing untuk korban bencana, karena di lokasi bencana bantuan yang dibutuhkan tidak selalu sesuai dengan bidang keahlian petugas yang diterjunkan. Semoga dengan adanya peran para petugas tim siaga bencana dapat membantu para korban bencana dalam segala hal. Selamat berjuang dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Laksmi Herawati Yuwantina MKes selaku PLT Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo mendukung sepenuhnya kegiatan tim siaga bencana RSUD RT Notopuro Sidoarjo yang selama ini selalu siap bertugas ke lokasi bencana di berbagai daerah. Tim siaga bencana yang dikirim ke lokasi membantu tidak hanya dalam hal pengobatan, tapi juga dalam hal logistik dan bantuan trauma healing untuk korban bencana. Karena di lokasi bencana, bantuan yang dibutuhkan tidak selalu sesuai dengan bidang keahlian petugas yang diterjunkan. Semoga dengan adanya peran para petugas tim siaga bencana RSUD RT Notopuro ini dapat membantu para korban dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.